Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati adalah salah satu pendahulu Wali Songo di Cirebon, Jawa Barat. Dari Syekh Datuk Kahfi inilah akan muncul murid-murid yang kelak menjadi ulama dan wali, salah satunya Sunan Gunung Jati. Bukan hanya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar merupakan murid dari Syekh Datuk Kahfi. Bagaimana asal-usul Syekh Datuk Kahfi dan perjalanannya hingga sampai ke Cirebon ini? Berikut kisahnya. Syekh Datuk Kahfi memiliki nama asli yaitu Syekh Idopi Mahdi yang merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Dikisahkan dalam Babat Cirebon bahwa Syekh Datuk Kahfi dilahirkan di Semenanjung Malaka. Ketika Syekh Datuk Kahfi beranjak dewasa, ia memulai pengembaraannya dengan pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Selanjutnya, Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh seorang raja dengan misi untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi berangkat bersama rombongan sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan. Bersama rombongan Syekh Datuk Kahfi tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Gendeng Tapa atau Ki Gendeng Mangkubumi. Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gendeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menjadi pengikut setia Syekh Datuk Kahfi dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar. Akhirnya, Syekh Datuk Kahfi menikah dengan seorang janda bernama Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Brata Legawa yang merupakan orang pertama yang pergi haji dari Tatar Pasundan, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun, setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya itu. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap. Syekh Datuk Kahfi bersama sang istri, Hadijah, menggunakan harta warisan dari suami pertamanya untuk berdakwah dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Syekh Datuk Kahfi akhirnya membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Selain itu, Syekh Datuk Kahfi merupakan keramat yang ada di tanah Tatar Pasundan. Bagaimana tidak? Hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar, khususnya bagi penyebaran agama Islam. Adapun para murid Syekh Datuk Kahfi diantaranya yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang, putra dan putri dari sang penguasa Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar pun merupakan murid Syekh Datuk Kahfi.